Berjumpa lagi di channel Yuri Sandono. Oke, kali ini kita akan bahas bab transformasi ya, masih di pengetahuan kuantitatif ya. Saya langsung ambil soal mulai nomor 11. Jadi di sini ada gambar ABCD. Daerah A, B, C, dan D seperti dalam gambar diputar searah jarum jam sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, jadi teman-teman harus ingat rumus transformasi ketika diputar searah jarum jam 90 derajat ya. Jadi kalau asalnya itu X, Y dirotasikan dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya searah itu berarti negatif ya teman-teman ya. Maka bayangannya itu jadi Y, min X gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat ya, jadinya ini. Sehingga kita bisa langsung ngelis titik-titik di sini, dijadikan ini semua terus gambar gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman bisa bayangin ya enggak apa-apa. Misalkan ini diputer 90 derajat searah jarum jam, tek, misalkan bisa bayangin langsung gitu enggak apa-apa. Tapi bagi yang nggak bisa bayangin, saran saya ini semua titiknya kalian cari dulu bayangannya kemudian digambar gitu ya. Oke, memang agak lama sedikit. Min 9,3 berarti jadinya 3,9 gitu ya, sesuai rumus ini. Asalnya X jadi Y jadi min X, dibalik terus X nya kali min gitu ya. Kemudian saya mulai dari sini muter, berarti min 8,6 itu jadi 6,8. Kemudian ada min 4,4 itu jadi 4,4. Kemudian min 1,6 itu jadi 6,1. Kemudian di sini ada 1,3 berarti jadi 3, min 1. Kemudian ada lagi min 2,1 berarti jadi 1,2. Kemudian ada min 2, min 2 berarti jadi min 2,2. Terus min 6, min 2 itu jadi min 2,6. Kemudian ini yang terakhir ya, min 6,1 jadi 1,6 ya, jadi 1,6. Oke, nah kalau sudah kayak gini baru teman-teman gambar ya. Misalkan saya gambar di sebelahnya sini. Oke, mungkin agak sedikit kecil-kecil nanti biar cukup ya. Oke, 3,9. Kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian Y nya juga sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 3,9 berarti di sini 6,8 berarti di sini 4,4. Nah, sini ya. Jadi ini tadi kan berasal dari yang B itu min 9,3, min 8,6, min 4,4 sama min 6,1. Sekarang kita gambar yang 1,6. Nah, jadinya sini ya. Sehingga kalau digambar B-nya itu jadinya gini ya. Oke. Nah, sini yang kita butuhkan hanya ini, nanti tempatnya di mana gitu ya. Ini B aksen. Oke, sekarang kita gambar lagi yang lain ya. Jadi sudah sampai min 4,4. Sekarang 6,1 berarti ini 6,1 di sini. Kemudian ada 3, min 1 ada di bawah juga. 3, min 1. Kemudian 1,2. Nah, itu satu lagi min 2,2. Min 2,2. Sini min 2,2.
min 2,2, terus min 2,6, 36 terus sini ya. Oke, jadi kalau digambar tadi kan yang C itu terdiri dari min 4,4, itu kan 4,4 ini ya, 4,4 nih. Kemudian min 1,6 itu jadi 6,1, di sini kita hubungkan. Kemudian 1,3 nya jadi 3,-1 di sini, sama min 2,1 jadi 1,2 ya. Oke, jadinya sih. Nah, ini kalau dihubungkan jadi ini teman-teman ya. Oke, sehingga jadinya ini dihubungkan. Nah, kemudian yang A itu di sini. Nah, jadi sebenarnya nanti tergantung teman-teman semua buat ininya ya, apa namanya, perbandingan jaraknya ya. Sehingga ini adalah D aksen, ini adalah C aksen, ini adalah A aksen. Nah, kalau sudah tahu seperti ini gambarnya teman-teman, tinggal kita cek ya jawabannya mana aja yang benar. Terdapat daerah yang sebagian bayangannya berada di kuadran 4, benar nggak? Benar ya. Jadi di sini ada yang di kuadran 4. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2, seluruh bayangan daerah B berada di kuadran 1. B aksennya di kuadran 1, benar ya. Oke, yang ketiga, sebagian bayangan daerah A berada di kuadran 2. A-nya kan ada di kuadran 1, ada di kuadran 2 ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti yang ketiga juga benar. Yang keempat, terdapat dua daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 1. Terdapat dua daerah yang seluruh bayangannya di kuadran 1. Benar ya, ada B aksen sama D aksen. Berarti benar semua. Maka jawabannya yang E. Oke, untuk selanjutnya nomor 12. Jadi di sini ada jika kurva Gx2 min x kuadrat diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx atau menggeser kurva Fx sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, maka manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kalau kita lihat pernyataan 1, 2, 3, 4, ini kita harus tahu dulu fungsi Fx-nya teman-teman ya. Nah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang pergeseran ya. Jadi misal kalau saya punya fungsi Fx sama dengan X plus minus A kuadrat plus minus B, maka fungsi ini itu perlu kalian ketahui, kalau X-nya yang di dalam kuadrat itu ditambah ya, jadi kalau ada plus A, maka ini artinya kurva Fx kuadrat ya, jadi asalnya itu Fx sama dengan X kuadrat, jadi asalnya ini itu ketika ditambah A, maka dia digeser ke kiri sejauh A gitu ya. Kalau dia min A, maka digeser ke kanan sejauh A gitu ya. Oke. Digeser ke kanan sejauh A. Kemudian B-nya ini apa? Kalau plus B, ini digeser ke atas sejauh B. Tapi kalau min B, maka Fx sama dengan X kuadrat ini itu digeser ke bawah sejauh B. Nah, itu materi singkatnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini diketahui Gx-nya ini. Nah, Gx ini tuh hasil dari pergeseran Fx sejauh 3 ke kanan dan 1 ke atas. Kalau kita pengen nyari Fx-nya berarti kebalikannya ya. Jadi nyari Fx itu, maka Gx-nya ini digeser ke kiri 3, kemudian digeser ke bawah 1. Jadi dibalikin lagi ya.
Sehingga untuk nyari fx itu adalah fungsinya ini tadi 2 min x nya diapain? Karena tadi digeser ke kanan, maka kalau pengen cari asalnya digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri itu diapain? Ditambah gitu ya. Sehingga ini jadi ditambah 3 kuadrat, terus semuanya ini harus ada b-nya. Karena tadi awalnya digeser ke atas 1, berarti kalau kembali ke asal berarti digeser ke bawah 1. Ke bawah berarti min 1. Paham ya teman-teman ya? Sehingga kita nemu fx-nya. Fx-nya adalah ini kalau kita jabarin min x kuadrat plus 6x plus 9 2 kurangi 1 1 ya. Ini kalau disederhanakan jadi min x kuadrat min 6x min 9 tambah 1 min 8. Nah ini fx-nya. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita cek nih pernyataan 1 benar atau salah gitu ya. Pernyataan 1 kurva fx terbuka ke atas. Nah karena fx-nya ini negatif, berarti kan harusnya dia terbuka ke bawah, sehingga pernyataan 1 salah. Karena ini negatif maka dia terbuka ke bawah gitu ya. Oke, sekarang kalau 1 salah, kita nggak usah ngecek yang nomor 3. Sekarang kita cek yang nomor 2 ya. Garis Y sama dengan 1 menyinggung fx. Nah tinggal kita cek aja. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa gitu ya. Atau karena menyinggung garis Y, ini kan ilustrasinya gini. Y itu garis Y sama dengan 1 itu kan lurus gini ya. Jadi kalau ini sumbu koordinat Y sama dengan 1 itu ini. Nah ini adalah Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Kalau ini menyinggung kurva, artinya dia pasti titik puncaknya. Kan kurvanya tadi terbuka ke bawah. Berarti kan kurvanya ilustrasinya gini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Artinya apa? Y sama dengan 1 itu adalah Y puncaknya. Nah, kita cek apakah benar Y puncaknya 1. Kita bisa langsung pakai rumus Y puncak, teman-teman. Y puncak rumusnya adalah min D per 4A. Kalau kita lihat fx-nya ini berarti min B kuadrat 36 min 4 kali A kali C. Nah ini kan rumus dari D ya. D kuadrat min 4AC per 4 kali min 1. Nah ini kalau teman-teman hitung itu ternyata ketemunya 1. Sehingga sudah benar ya bahwa Y puncaknya itu 1 dan dia adalah garis Y sama dengan 1 menyinggung kurva. Paham teman-teman? Oke, nanti kalau nggak paham silahkan diulangi pelan-pelan ya. Oke, sehingga jawabannya kalau 1 salah 2 benar, maka jawabannya yang C ya, 2 dan 4. Oke, selanjutnya nomor 13 ya. Ini mirip kayak nomor 12. Jadi diketahui ada GX-nya ini digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas diperoleh fx. Nah, kalau ini kan nggak pakai dibalik ya. Jadi kalau GX asalnya itu adalah X min 2 kuadrat. Kalau pengen nyari fx langsung digeser 2 satuan ke kiri. Berarti X-nya karena ke kiri ditambah 2 ya. Ini tetap min 2 nya dari soal awal. Kemudian 4 satuan ke atas berarti ditambah 4. Nah inilah fungsi fx-nya. Paham ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita jabarkan fx-nya adalah ini X kuadrat plus 4. Nah tinggal kita cek nih pernyataan 1, 2, 3, 4. Pernyataan 1. Garis X sama dengan min 2 merupakan sumbu simetrinya.
Nah, berarti sumbu simetri itu kan X puncak ya, rumusnya min B per 2A. Kalau kita lihat di sini B-nya ada nggak, ini B-nya? Nggak ada ya teman-teman ya. Ini A, ini C ya. Fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. B-nya nggak ada, berarti ini 0 per 2A-nya 1, berarti 0. XP-nya 0, tapi di sini XP-nya min 2, berarti salah. Pernyataan 1 salah. Sekarang kita cek pernyataan 2. Ordinat titik potong kurva fx dengan sumbu y adalah 4. Ordinat itu y ya teman-teman ya. Jadi y-nya yang memotong sumbu y adalah 4 gitu ya. Jadi kalau memotong sumbu y itu x-nya diganti 0. Jadi kalau ada kurva atau garis memotong sumbu y, ini langsung x-nya kalian substitusi 0 ya. Jadi ini substitusi ke sini, sehingga menghasilkan y atau fx-nya berapa kalau ini diganti 0? 0 kuadrat tambah 4 itu 4. Nah, apakah benar ordinatnya atau y-nya itu 4? Ordinatnya 4 benar ya. Oke, sehingga kalau 2 benar, maka 4 juga pasti benar, nggak usah dicek, jawabannya yang C juga. Oke, selanjutnya untuk nomor 17, di sini diketahui ada fx sama dengan 1 min x kuadrat, kemudian diterminkan terhadap garis x sama dengan 1, itu menghasilkan fungsi g ya. Jadi fungsi g itu adalah hasil dari fx diterminkan terhadap x sama dengan 1 ya. Jadi ini ketika dicerminkan terhadap x sama dengan 1, maka dia jadi gx. Nah gini ya. Nah teman-teman harus ingat lagi nih, rumus pencerminan terhadap garis x sama dengan a ya. Kalau kita anggap a, jadi kan kalau asalnya xy dicerminkan terhadap x sama dengan a, itu jadinya adalah 2a min x asal, y-nya tetap. Nah gini ya, jadi ini adalah x aksen, y aksennya. Nah jadi x aksen, y aksen ini yang kita cari malahan ya. Jadi x aksen itu kan sama dengan 2a, a-nya langsung kita ganti 1 min x, sehingga kalau kita nyari x-nya itu sama dengan 2 min x aksen, sedangkan y aksennya itu sama dengan y. Karena kita mau nyari gx ya, gx itu kita anggap sama dengan y aksen gitu ya. Jadi gx-nya tetap, karena kan tidak berubah, maka x-nya yang berubah. Jadi apa? X-nya diganti ini ya, gx-nya itu 1 min 2 min x kuadrat ya. Jadi y asal, fx asal diganti y tetap, langsung kita ganti aja gx, karena y sama dengan gx sama dengan fx, jadinya tetap ini. Kemudian x-nya diganti 2 min x aksen. Kalau mengganti nggak usah pakai aksen ya, biar cepet. Sehingga gx-nya ini kalau mau dijabarin jadinya 4 min 4x plus x kuadrat. Kalau ini jadi ini teman-teman masih bingung, nanti dipecah aja kali pelangi gitu ya. Sehingga gx-nya adalah min x kuadrat, ini kali ini plus 4x, min 4 sama 1 jadinya min 3. Nah ini adalah gx-nya. Oke, sekarang kita cek pernyataan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, pernyataan 1, G3-nya apakah 0? G3 berarti x-nya diganti di 3, berarti min 9, 4 kali 3 12 dikurangi 3. Berapa ini hasilnya? 0 ya teman-teman ya. Berarti pernyataan 1 benar. Kemudian kita cek pernyataan 2. Grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 2 satuan ke kanan.
Jadi fungsi G-nya ini kalau digeser dua satuan ke kanan ya. Jadi kan asalnya ini nih, kalau dua satuan ke kanan diapain? Dikurangi. Ya, kalau ini dikurangi 2, apakah jadinya sama kayak fx? Benar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngeceknya di sini, gx kalau digeser dua satuan ke kanan, berarti kan 1 min 2 min x, jangan lupa dikurangi 2 karena digeser dua satuan ke kanan. Nah ini 2 sama min 2 habis, terus sisa min x kuadrat. Min x kuadrat itu kan x kuadrat. Nah ternyata ini sama dengan fx, berarti pernyataan 2 juga benar. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang ketiga teman-teman. Sorry, tadi kurang kelihatan ya. Jadi seperti ini, saya ulang. Karena tadi gx-nya itu 1 min 2 min x digeser ke kanan dua satuan, berarti x-nya ini tadi harus dikurangi 2. Sehingga 2 kurangi 2 habis, sisa min x dikuadratin, jadinya x kuadrat. Nah, sehingga hasil dari pergeseran gx dua satuan ke kanan itu sama kayak fx, maka pernyataan 2 benar. Sekarang kita cek pernyataan 3. Grafik fungsi G memotong sumbu Y di 0,-3. Kalau memotong sumbu Y itu kan X-nya diganti 0 ya. Jadi memotong sumbu Y artinya X-nya diganti 0. Nah, kalau X-nya diganti 0, maka hasil GX-nya berapa? GX-nya itu kan Y ya. Y sama dengan 0, 0 min 3. Sehingga muncullah titik 0, min 3. Ternyata di sini juga 0, min 3 teman-teman. Sehingga jawabannya benar semua, gitu ya. Maka nanti centangnya adalah B, B, B. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 18, soal terakhir di transformasi. Ini tahun 2024 kemarin keluar ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman mempelajari transformasi, terutama rumus-rumus transformasi mulai dari pencerminan, kemudian rotasi, dilatasi, sama yang satunya lagi transformasi dengan matriks, kemudian ada translasi juga gitu ya. Jadi ada 5 macam. Oke, jadi di sini diketahui ada fx sama dengan x kali x min 1, x plus 1. Kemudian gx-nya diketahui fx min 1. Nah, dari sini kita suruh ngecek nih pernyataan 1. Di sini kan g min 1 apakah 0 gitu ya. Jadi kita cek pernyataan 1, g min 1-nya apakah 0. G min 1 berarti min 1 masuk sini, berarti jadi f min 1 sama min 1 jadi min 2. Nah, f min 2 masuk ke sini teman-teman, ya kan? Berarti min 2 kali min 2 min 1 min 3 kali min 2 plus 1 min 1. Sehingga ini hasilnya berapa? Min 2 kali min 3, 6. 6 kali min 1, min 6. Apakah 0? Salah, gitu ya. Sehingga pernyataan 1 salah. Oke, untuk pernyataan kedua, kita suruh membuktikan apakah grafik fungsi G diperoleh dari pergeseran grafik fungsi F satu satuan ke kiri. Nah, ingat teman-teman, materi yang saya jelaskan singkat tadi, kalau digeser ke kiri berarti ditambah ya. Karena satu satuan berarti ditambah 1 F-nya. Tapi di sini diketahui Gx itu adalah F, X-nya dikurangi 1. Berarti harusnya digeser ke kanan 1. Maka pernyataan 2 salah juga. Gitu ya. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Grafik fungsi G memotong sumbu X di 3 titik berbeda. Kalau kita lihat fungsi G, apakah dia memotong sumbu X di 3 titik berbeda? Nah, kan tadi kita peroleh, kita jabarin dulu ya Gx-nya ya. Gx itu kan sama dengan fx min 1.
sehingga X-nya yang F ini diganti X-1 semua, X-1, X yang ini diganti X-1, min 1 lagi, kemudian X-1 plus 1, sehingga ini jadi X-1, X-2, X saja. Nah, berarti ada berapa X di GX? 1, 2, 3. Berarti nanti kalau ini disama dengan 0, maka X-nya ada 3, ya. Sehingga grafik fungsi G memotong sumbu X di 3 titik itu benar. Oke. Maka jawabannya adalah salah, benar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat materi transformasi ini atau pembahasan soal dari buku Wangsit. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.